Ya, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat relawan Jokowi sebagai komisaris di perusahaan plat merah. Kurang dari 1 bulan, Erick Thohir setidaknya sudah melantik 3 relawan Jokowi mengisi kursi komisaris BUMN. Yang pertama kita lihat di sini nama Ulin Niam Yusron diangkat menjadi komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development. Ulin adalah relawan Jokowi di pemilihan umum Presiden 2019 lalu cukup aktif di media sosial. Direktur Utama ITDC menyebut Ulin Yusron diharapkan dapat memberi nilai tambah perusahaan dengan media massa. Kami lansir dari cnnindonesia.com, Ulin juga pernah meniti karir sebagai wartawan di sejumlah media. Kemudian mantan deputi di kantor staf Presiden periode 2014-2019 Eko Sulistyo belum lama ini juga diangkat menjadi komisaris PLN. Eko Sulistyo dikenal pendukung aktif Presiden Joko Widodo dan menjadi relawan sejak maju dalam Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2014. Eko sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua KPUD Kota Solo saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian nama berikutnya adalah Diah Kartika Rini diangkat menjadi komisaris independen PT Jasara Harja. Ucapan selamat atas pengangkatan Diah juga diunggah akun Instagram Jasara Harja pada Rabu 28 Oktober 2020. Diah Kartika Rini adalah relawan Jokowi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan Pilpres 2014. Ia mendirikan wadah perkumpulan relawan media sosial atau Jokowi Advanced Social Media atau JASMEF pada tahun 2014. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat sejumlah relawan Jokowi menduduki kursi komisaris di perusahaan plat merah. Namun tampaknya jatah itu belum cukup di mata relawan Jokowi, teman-teman dari Projo. Projo menekankan relawan Jokowi memiliki kompetensi. Sekjen Projo Handoko menilai Menteri BUMN nampaknya menganggap para relawan tidak layak. Apakah ini kode keras sebetulnya? Relawan menginginkan jatah kursi lebih banyak lagi terutama di posisi komisaris dan juga direksi. Kita akan coba ulas malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Saya akan sapa ada Bang Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat malam Bang Arya. Selamat malam. Baik, tampaknya sedang dalam perjalanan ini ya Bang? Iya, betul. Terima kasih Bang Arya sudah meluangkan waktu. Saya akan sapa juga Mas Handoko, Sekjen Projo. Selamat malam Mas Handoko. Selamat malam. Baik, dan ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam, Bang Reinhardt. Bapak-bapak sekalian, kita coba mengulas mulai dari desakan reshuffle menteri sampai kemudian Projo menyinggung soal jatah atau kursi direksi dan juga komisaris di BUMN. Ada angin apa ini Mas Handoko? Teman-teman Projo mulai agak-agak menyinggung kursi di komisaris dan juga direksi BUMN, Mas. Ya, terima kasih Bung Reinhardt. Selamat malam, Bung Arya. Malam. Kang Ujang, selamat malam. Malam, Bang. Siap. Ya, jadi begini. Ini kalau disambungin kemarin, sebenarnya pertama saya mau luruskan lagi soal kabinet. Saya tidak bicara soal reshuffle, tapi kami melakukan evaluasi bahwa kabinet kali ini kurang maksimal, kurang greget, intinya begitu. Nah, terlanjut dengan itu, muncul kejadian seperti yang disampaikan di awal tadi, diangkatnya 3 kawan kami, itu Mas Eko, kemudian Bung Ulin, sama Mbak Didi Diah Kartika Rini. Nah, dari pengangkatan itu kemudian muncul pemberitaan-pemberitaan yang sentimennya menurut saya tendensius dan negatif, yang menggiring opini ke arah meragukan kompetensi, meragukan profesionalitas kawan-kawan yang berasal dari unsur relawan. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan. Saya menanggapi itu bahwa janganlah berpikir kemudian bahwa kalau itu dari unsur relawan atau pendukung Pak Jokowi secara umum, lantas kemudian muncul statement tidak kompeten, tidak profesional. Itu yang saya tidak setuju. Itu datang dari siapa Mas Handoko pernyataan soal itu? Ya banyak, kemarin kan banyak pemberitaan tentang yang mengomentari pengangkatan ketiga kawan kita itu. Jadi narasi itu yang coba saya luruskan bahwa pendukung Pak Jokowi ini juga punya
punya kompetensi, punya profesionalitas, ya kan? Dan satu lagi yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang bukan pendukung Pak Jokowi, yaitu chemistry atau kesetiaan juga dan loyalitas terhadap visi misi presiden. Ini sudah sangat terbukti. Nah, maka dengan pemikiran itu kami justru melihat, karena apa? BUMN ini kan salah satu instrumen negara, instrumen pemerintahan yang harus kemudian menjadi perangkat untuk mensukseskan visi misi presiden. Ya, Jadi Mas Handoko, maaf saya potong. Jadi karena ada yang mengatakan demikian, agak tendensius sehingga Anda tanggapi. Kemudian Anda juga meragukan atau menanyakan Menteri BUMN meragukan kompetensi dari relawan Jokowi. Benar demikian, Mas Handoko? Saya sampaikan, jadi kemudian bahwa yang terjadi adalah dengan kondisi begitu, kondisi tugas BUMN yang begitu berat itu, ya kan, sekarang justru saya nilai kawan-kawan dengan kriteria kompeten dan profesional plus tadi, faktor loyalitas, faktor kesetiaan tadi, itu saya rasa masih kurang di BUMN. Jadi 3 saja belum cukup ini komisaris yang baru diangkat? Oh, sangat tidak cukup karena banyak sekali posisi dengan di atas 100. Nanti Bung Arya pasti tahu itu berapa jumlah persisnya. Banyak sekali posisi ini. Ini harus dipastikan diisi oleh orang-orang yang visinya sama dengan presiden. Yang saat ini mengisi belum sama visinya menurut Anda? Ya, saya tidak melakukan penilaian itu sejauh ini, tapi bahwa saya mengatakan bahwa relawan, pendukung setiap Pak Jokowi ini pasti punya itu, ya kan? Sudah teruji, karena sudah teruji. Kayak misalkan ngomong Ulin, kurang teruji apa? Mas Eko Sulistyo, kurang teruji apa? Kompeten, pengalamannya segudang, ya kan? Kesetiaannya pada visi misi Pak Jokowi sudah sangat teruji. Nah, itulah yang saya sampaikan. Baik. Saya akan ke Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, halo. Ya, halo. Ya, Bang Arya, ini sambil jalan juga nih ya, bisa sambil menjawab. Bang Arya, ini ada dari teman Projo, apa tanggapan Bang Arya? Ini menyoal kursi-kursi komisaris dan juga direksi yang baru 3 saja katanya diberikan kepada relawan Jokowi, sementara tampaknya kok Menteri BUMN agak-agak meragukan kompetensi dari para teman-teman relawan, Bang Arya. Benar demikian? Kalau 3 enggak lah, lebih. Projo juga udah berapa orang kita lihat yang mana yang berkompeten, kita tempatkan di di BAM juga, di beberapa BUMN gitu. Jadi tidak hanya 3, itu 1 dulu. Tapi yang perlu kami jelaskan bahwa siapapun yang kompeten, yang layak dibutuhkan oleh perusahaan, itu sah-sah saja jadi komisaris. Dari unsur manapun, itu juga diperbolehkan gitu. Jadi kita tidak artinya tidak mengkotak-kotakkan apakah dia relawan atau bukan relawan atau apa. Namanya perusahaan, korporasi kan punya kebutuhannya apa gitu. Itu yang kita penuhi. Kalau memang ada dari relawan yang terpenuhi, kenapa enggak? Silakan saja. Demikian juga dengan unsur-unsur profesional. Kalau memang layak dan dibutuhkan perusahaan juga kita ambil. Dan semuanya mereka ini adalah orang-orang yang memang mendukung visi misi Pak Jokowi. BUMN ini kan perusahaan negara. Dan dia bertugas juga adalah bagian dari melakukan visi misi Pak Jokowi gitu. Jadi semua yang di BUMN sudah pasti adalah orang-orang yang memang ditempatkan untuk mendukung visi misinya Pak Jokowi gitu. Jadi pada intinya kita memberikan ruang kepada siapa saja memang punya kemampuan dan sesuai sama kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaannya kan nggak bisa dipaksakan bahwa ini nggak butuh, kita masukkan, nggak bisa juga dong. Tapi kalau butuh, ya boleh. Nggak mungkin nggak diperbolehkan, sangat diperbolehkan gitu.
Gitu, Mas. Baik, tapi kalau tadi Mas Handoko katakan banyak yang sebetulnya mungkin kalau relawan bisa lebih dapat chemistry-nya, lebih bisa paham visi misinya Pak Presiden, bisa lebih profesional. Itu bagaimana Bang Arya? Kalau layak kan pasti bisa ya, nggak ada larangan untuk itu. Nggak ada yang melarang-larang, siapa ini nggak boleh dilarang lah. Kalau sepanjang itu memang kompeten dan bisa, dan dibutuhkan oleh perusahaan, kenapa enggak gitu. Itu boleh-boleh aja. Nggak ada yang melarangnya, Mas. Jadi kalaupun teman-teman relawan sekarang mulai agak menyinggung kursi-kursi komisaris dan juga direksi, Bang Arya melihatnya ya sah-sah saja silakan. Tapi atau bagaimana Bang? Iya, sah-sah saja. Silakan saja, semua juga boleh. Kita kan mengundang juga para profesional, kita undang juga. Kan ini nggak ada yang namanya larangan ya. Nggak ada yang terlarang di sini. Sepanjang itu dibutuhkan oleh perusahaan dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan kan pasti diambil oleh BUMN gitu. Jadi nggak ada larangan kok. Yang larang siapa? Nggak ada yang larang. Gitu. Oke, tapi kalau menurut Bang Arya, ketika teman-teman dari Projo ini, Mas Handoko dan kawan-kawan mulai menyoroti posisi-posisi di BUMN, komisaris, direksi, dan lain sebagainya, yang Bang Arya lihat ini sebetulnya apa? Ini masukan, kritikan biasa kah, atau apa sebetulnya Bang Arya? Masukan aja. Jadi kita terima masukannya. Jadi nggak ada yang ini ya, nggak ada sesuatu yang salah di situ gitu. Jadi bagi saya sih sepanjang dia kompeten dan profesional, bagi kita nggak ada masalah ya. Nggak ada problem itu. Oke, ya. Mas Handoko udah senyum-senyum, tapi sebelum saya ke Mas Handoko, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, tidak ada yang salah sebetulnya kalau Bang Arya katakan. Tapi ini kemudian mulai jadi agak ramai dan jadi perbincangan. Kenapa mulai agak ramai ini sekarang, Kang Ujang, menurut Anda? Ya kan begini, dulu zamannya Pak SBY kalau boleh saya bandingkan gitu kan, itu dulu tidak banyak dari unsur partai politik yang masuk menjadi komisaris atau direksi gitu. Nah hari ini di zamannya Pak Jokowi sudah mulai gitu. Artinya yang dari unsur partai politik ya kan, ya itu juga menggeser gitu loh dari mohon maaf jatah dari relawan yang akan masuk ke komisaris itu. Gitu. Dulu zamannya Pak SBY ratusan juga relawan itu yang masuk. Nah hari ini sempit gitu loh. Misalkan Farijal Malarangeng ya dari partai politik dari Golkar masuk jadi komisaris Telkom gitu kan. Lalu Pak Ahok itu masuk Pertamina itu kan dari partai politik. Nah itu juga membuka ruang yang sempit bagi Projo gitu loh. Oleh karena itu ya suatu kewajaran juga kalau memang ada protes-protes, ada kritik gitu ya yang berdasar dari Projo. Kan begini, saya juga dulu ya membantu. Saya bukan di Pilpres, di Pileg. Ketika itu menjadi ketua fraksi, lalu jadi ketua DPR, bos saya itu. Lalu saya dijadikan staf khusus ketua DPR. Gitu. Kompensasi, iya kompensasi. Saya punya kompetensi, saya buat pidato gitu ya, kenegaraan dan lain sebagainya. Gitu. Nah hari ini kalau misalkan Projo mengulik-ngulik, mengungkit-ungkit itu gitu, ya wajar saja dan itu hal yang biasa. Nah coba persoalannya tadi, ruang komisaris yang ada di BUMN gitu ya Pak Arya Bang Arya yang tahu lah mungkin lebih sempit bagi relawan karena tadi masuknya unsur-unsur dari partai politik yang dulu zaman Pak SBY tidak banyak dulu masih mohon maaf ya tidak terlalu vulgar dengan partai politik. Saya pernah menjadi tim bahkan mohon maaf ya ini dulu saya kenal banyak beberapa direksi terkait dengan politik. Saya mengetahui betul gitu bagaimana banyak relawan yang ada di BUMN. Bahkan saya berangkat ke Italia, berangkat ke Australia itu dengan relawan-relawan ketika itu bahkan dengan anggota DPR. Nah kembali kepada persoalan. Nah yang penting kalau menurut saya begini, kalau Projo mempersoalkan, artinya mungkin saja ya Bang Handoko ya masih menginginkan hal yang lebih besar lagi dan saya rasa Projo sudah kerja keras. Projo sudah berdarah-darah dan berkeringat ya untuk berjuang bersama Pak Jokowi. Sekarang persoalannya kan begini, ini kan BUMN kan perusahaan negara, perusahaan plat merah, yang tentu ada hal-hal yang aturan yang harus diikuti. Nah, tapi kalau saya boleh menyitir al hadis gitu ya, tidak wusidal amru ila ghairi ahlihi pangtadiru sa'ah. Jadi kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya maka hancur. Maka saya sepakat dengan Bang Handoko. Kalau relawan dengan Bang Arya juga, kalau relawan itu profesional,
dia ahli ya, dia kompeten gitu, is no problem siapapun. Oke, baik. Kok persoalannya gitu, pertanyaan publik juga mesti dijawab. Apakah memang betul-betul profesional, apakah memang betul-betul kompeten, apa memang betul-betul ahli. Nah, itu juga harus dijawab dengan clear dan jelas. Ya, nanti dijawab oleh Mas Handoko. Mas Handoko, kalau kemudian diisi oleh teman-teman relawan, apakah bisa menjamin itu memperbaiki situasi misalnya? Atau apa yang Mas Handoko atau teman-teman Projo lihat dari komposisi komisaris dan juga direksi atau yang ada di dalam Menteri BUMN sekarang ini? Apa yang kemudian menjadi sorotan sehingga perlu Anda menilai harusnya teman-teman relawan lebih banyak ada di sana? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di dialog bersama kami di Prime News. Saya akan langsung ke Mas Handoko. Mas Handoko, tadi Bang Aris sudah menjelaskan, tidak hanya 3 kok, banyak sebetulnya. Dan yang ada saat ini itu sudah sesuai dengan kompetensi yang ada. Apa yang kurang lagi? Apa yang menurut Anda posisi komisaris, direksi ini perlu dirombak atau perlu diisi oleh sejumlah orang, katakanlah dari relawan Presiden Joko Widodo? Oke, terima kasih. Jadi gini, soal jumlah memang tidak 3. 3 tadi kan memang yang diributkan hari-hari kemarin. Tapi nanti kita bisa bicara, nanti kita bisa ungkap datanya bahwa jumlah relawan itu memang terlalu sedikit di posisi-posisi itu. Nah, saya sama sekali tidak kemudian mengesampingkan aspek kompetensi dan profesionalitas. Dari awal saya sampaikan, tetap kita kompeten kok, kita profesional, ditambah lagi kita punya hal yang tidak dipunyai orang lain mungkin, yaitu soal loyalitas, soal kesetiaan. Ini yang menjadi poin plus. Nah, karena saya melihat selama ini masih terlalu sedikit kawan-kawan dari relawan, dari pendukung Pak Jokowi yang masuk ke pengurus BUMN, baik sebagai komisaris ataupun direksi, maka saya sampaikan Bung Erik sebagai Menteri BUMN mestinya memperbanyak ini, gitu, tanpa mengesampingkan aspek kompetensi dan profesionalitas. Inilah yang saya sampaikan. Jadi saya hanya mewanti-wanti, mengingatkan kepada Bung Erick Thohir bahwa BUMN ini bukan semata-mata perusahaan ansih seperti perusahaan swasta, tetapi ada kata negara di BUMN ini yang di situ mengandung kemudian tugas-tugas bagi negara untuk menyukseskan pembangunan, kan gitu. Nah, makanya saya kemarin sampaikan ya mungkin Bung Erick Thohir kemudian masih meragukan soal kompetensi, soal profesionalitas kawan-kawan relawan, ya saya mempersilahkan mungkin Bung Erik bisa ngobrol sama Presiden. Karena Presiden juga tahu bagaimana kiprah-kiprah kawan ini sejak 2012, waktu pertama kali Pak Jokowi masuk ke Jakarta mengikuti pilkada. Kira-kira seperti itu. Jadi, tapi kalau evaluasi Anda terhadap pengurus dan juga jajaran pimpinan juga komisaris yang ada saat ini apa? Ya, saya jujur saja, yang dasar saya adalah bahwa jumlah yang ada, gini loh, BUMN itu ada mungkin di atas 115, BUMN saja, belum anak-anaknya, yang jumlahnya bisa sampai sekian ratus, ada yang nyebut angka 800, ya kan? 800 itu, kalau masing-masing direksi dan komisaris itu 5, artinya 10 orang pengurus, berarti ada 8.000 pengurus, ya kan? Kalau 10% aja, itu sudah berapa? 800 misalnya. Tapi kan angka sekarang kan nggak seperti itu, masih teramat jauh. Maksud saya ini ruang yang besar. Ini ruang besar, ayo kita isi. Bukan untuk soal rebutan jabatan sama sekali tidak, tapi urusan bahwa ini loh,
kawan-kawan yang profesional, yang kompeten, dan punya kesetiaan, punya loyalitas tinggi, itulah yang ayo dimasukkan. Kalau yang tidak kompeten, tidak profesional, ya saya juga nggak setuju kalau kemudian BUMN diisi oleh orang-orang yang nggak kompeten. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, janganlah misalnya, ini seandainya, atau dugaan saya, misalnya Bung Erik meragukan profesionalitas dan kompetensi. Oke. Enggak begitu. Oke, baik. Dijawab oleh Bang Arya Sinulinga. Silakan Bang Arya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami tidak menutup diri terhadap berbagai pihak, termasuk relawan, gitu ya. Jadi ada kok, dan bukan tidak bertambah, gitu ya. Jadi, tapi yang kembali lagi, kalau memang kompeten, pasti bisa masuk, kan gitu. Dan sesuai sama kebutuhan dari perusahaan. Kalau perusahaan membutuhkannya, maka juga kan ruang-ruang itu ada kok untuk semua kelompok dan pihak gitu. Jadi kita seperti yang saya katakan tadi, nggak ada, kalau Pak Erick Thohir itu meragukan, mungkin nggak ada dari relawan yang masuk dianggapnya kalau dibilang begitu. Kan dari Projo juga ada yang masuk gitu, yang lain juga ada yang masuk gitu. Itu kan artinya kami mengakui ada kompetensi itu. Jadi tidak ada yang meragukan gitu. Kalau meragukan pasti nol dong kalau gitu relawannya. Kan ini nggak nol. Nggak ada nol sama sekali gitu. Berarti kan nggak meragukan. Misalnya dari Projo mengusulkan kemarin beberapa. Kita lihat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kompeten yang masuk gitu. Itu kan bukti bahwa kita nggak meragukan. Bisa tanya sama Mas Handoko lah. Projo kan dapat juga. Berarti kan nggak ragu sama Projo gitu. Sama kompetensinya dan semuanya. Oke, tapi jumlahnya bagaimana, Bang Arya? Itu sepertinya ini Mas Handoko ini bicara soal jumlahnya, ruangnya tadi itu ya, Mas Handoko. Ini jangan-jangan Projo juga kemudian menyampaikan berita seperti ini karena persepsi atau nanti jangan sampai dianggap minta jatah kursi nih, Mas Handoko. Iya. Jadi ya seperti saya sampaikan tadi, ya kan, ini ruang besar gitu ya, Bung Arya ya. Jadi ya saya jujur saja dengan perdebatan ini saya mau berterima kasih juga kepada semua yang sudah urun rembuk, partai-partai, Bung Arya segala macam. Tapi maksud saya ini ruang besar loh, ini kerja besar loh, ya. Pak Jokowi ini, saya dan Bung Arya ini sama-sama sepakat bahwa kita sepakat Pak Jokowi harus sukses kali ini, ya kan, harus mewariskan legacy, ya kan. Maka ini yang kemudian kita sama-sama ayo kita sukseskan kerja besar ini. Oke. Nah, relawan yang punya kompetensi, yang punya profesionalitas, ditambah lagi dengan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, sudah selayaknya masuk ke situ untuk sama-sama berkiprah menyukseskan. Atau begitu. Baik, Mas Handoko, atau jangan-jangan Anda meragukan orang-orang yang dipilih oleh Menteri BUMN saat ini di luar teman-teman dari relawan? Tidak juga. Jadi saya jujur saja saya tidak pada posisi menilai apa yang sudah dipilih oleh Bung Erik. Tidak, saya belum sampai ke situ. Saya baru merasakan bahwa jumlah yang ada sekarang ini terlalu sedikit atas ruang yang begitu besar. Gitu. Jadi mestinya kita ini yang kawan-kawan yang menjadi pendukung militan Pak Jokowi ini juga punya ruang yang lebih gede, yang lebih luas seperti tadi kayak Bang Ujang sampaikan juga, Kang Ujang tadi zaman Pak SBY relawan begitu banyak juga masuk, gitu kan. Jadi ya itu saja. Gitu loh. Ini bukan ruang yang sempit kemudian kita mesti sangat berebut, enggak, ini ruangnya gede banget gitu loh. Oke. Itu maksud saya. Bang Arya, ruang yang besar ini saat ini memang diisi oleh siapa yang kemudian dipilih? Gini, semua itu tahapannya ada, ya tahapannya ada, nggak ujuk-ujuk diganti gitu ya. Ada yang memang masa jabatannya, ini kan bukan serentak ketika Pak Jokowi jadi presiden maka seluruh komisaris diganti, semua direksi diganti, kan nggak gitu. Ya, kan nggak gitu.
ada proses-proses, ada yang udah memang saatnya diganti. Kan kita nggak boleh juga dong memutus orang di tengah jalan tanpa ada alasan penting yang sangat krusial bagi perusahaan. Nggak mungkin juga gitu. Jadi ya kami ini berproses saja, kita berproses saja. Dan bagi kita, gitu ya, bagi kita semuanya adalah by proses, dan bagi yang sudah ada kompetensinya dan sebagainya, ya sila itu bahwa syarat-syarat terpenuhi, perusahaan membutuhkan, timingnya tepat gitu ya, itu ya semua pihak juga diperbolehkan, baik relawan pun juga punya hak dan boleh gitu. Seluruh warga negara Indonesia itu punya hak untuk jadi itu gitu. Kalau ketika itu dibutuhkan oleh perusahaan, gitu Mas. Jadi nggak ada masalah untuk itu gitu. Tapi Bang Arya, terakhir ke Anda, karena Bang Arya kami tahu juga tidak bisa ikut dialog ini sampai dengan selesai. Ada keresahan-keresahan yang tadi disoroti oleh Mas Handoko, misalnya soal chemistry, soal kompetensi. Dari nama-nama yang ada saat ini, apakah itu memang menjadi persoalan sebetulnya di dalam perusahaan plat merah atau di Kementerian BUMN? Soal kompetensi, soal chemistry tadi untuk mewujudkan visi misinya Pak Jokowi? Saya rasa saat ini semua yang menjadi pengurus BUMN, baik itu direksi dan komisaris, itu harus satu visi dan misi dengan Pak Jokowi. Nggak ada yang enggak. Dan kami tuh di kementerian mengevaluasi komisaris 3 bulan sekali. Direksi pun Anda tahu. Direksi ada yang nggak lama kemudian diganti juga. Ada beberapa BUMN yang seperti itu langsung diganti juga ketika dilihat tidak sesuai. Jadi evaluasi terus dilakukan. Dan saat ini kami berkeyakinan bahwa siapa saja yang menjadi pengurus saat ini, baik di direksi maupun di komisaris, itu adalah orang-orang yang memang kompetensi sudah pasti dah ya. Baru kesetiaan sama Pak Jokowi pun sudah harus. Itu syarat juga untuk pemerintah lah. Karena kan itu bagian dari situ gitu. Nah ini yang kita utamakan gitu. Gitu Mas. Jadi saya nggak ada masalah untuk itu. Baik, Bang Arya, terakhir, ini mumpung ada Mas Handoko, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan ke teman-teman relawan Projo malam hari ini dalam diskusi kita? Seperti yang saya katakan tadi, permintaan teman-teman Projo kami dengarkan. Kami perhatikan dan juga kami artinya kita terima. Dan itu jadi bukan sesuatu yang bagi kita nggak ada sesuatu yang salah. Dan itu sah-sah saja. Mas Handoko, silakan, ada yang ingin Anda tanggapi ke Bang Arya Sinulinga? Ya, kalau Bang Arya ini kan sebenarnya kita bisa ngobrol anytime di grup WA, di apa itu kita tiap hari juga bisa ini. Ya saya cuma menyampaikan bahwa itu tadi, bahwa seperti yang tadi Bang Arya sebut, kesetiaan kepada Pak Jokowi itu satu hal, ya kan, yang harus dimiliki oleh semua pengurus, komisaris ataupun direksi. Tapi Bung Arya, kita sama-sama mencatat ya, kemarin waktu Pilpres 2019 misalkan, itu BUMN itu jadi salah satu titik terlemah kita. Ini membuktikan bahwa ada problem di situ. Maka sekarang ayo, kita ini masih punya waktu 4 tahun ke depan untuk mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi, meninggalkan legacy, meninggalkan warisan yang baik bagi bangsa ini. Ayo, sisa waktu ini kita manfaatkan. Kita isi BUMN itu dengan orang-orang tanpa meninggalkan aspek kompeten dan profesional. Itulah orang-orang yang setia, loyal, punya integritas tinggi terhadap visi misi Pak Jokowi. Gitu, Mas. Meskipun tadi Bang Arya sudah menekankan berkali-kali yang ada saat ini sudah kompeten, selalu dievaluasi 3 bulan sekali. Ya itu bagus. Saya bergembira mendengar itu, dan harapan saya itu benar-benar menjadi sebuah kejadian, kenyataan yang dilakukan, dan kemudian itu akan memperbaiki kinerja BUMN. Oke, baik. Saya senang dengan seperti itu. Ke Bang Arya Sinulinga terakhir, Bang Arya, setelah ini apa kemudian langkah dari Kementerian BUMN setelah ada evaluasi ya dari teman-teman Projo, atau kemudian sorotan soal kursi-kursi komisaris dan juga direksi ini? Sejauh mana akan ditanggapi, Bang Arya Sinulinga? Kita, siapapun yang memberikan masukan kepada kita pasti kita tanggapi. Ya, ini kan seperti sekarang relawan bicara seperti ini, tadi kalau lama kemudian partai-partai juga bicara yang lain lagi gitu ya. Partai-partai pendukung juga bicara lain lagi. Kita kan semua
mendengarkan dan mungkin terima masukan semua gitu. Dan kita lihat ke depannya bagaimana gitu, Mas. Oke, nah terima kasih banyak Bang Aris Unilingga. Saya tahu Anda masih ada jadwal lagi setelah ini. Terima kasih. Siap. Kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda tadi saya akan membahas juga soal komentar partai-partai yang kemudian juga ikut menanggapi ini. Akan dijawab nanti oleh Mas Handoko dan juga Kang Ujang. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, Anda kembali di Prime News. Tadi sebelum Bang Arya tidak bisa melanjutkan dialog lagi bersama dengan kita, sempat menyinggung juga sudah mulai direspon oleh para partai-partai. Coba kita lihat apa tanggapan dari partai-partai koalisinya Pak Jokowi merespon pernyataan dari teman-teman Projo soal kursi direksi dan juga komisaris. Ini harus didengar oleh Mas Handoko dan juga Kang Ujang. Coba kita tampilkan. Tadi kami sudah membuat beberapa pernyataannya. Ini misalnya dari PKS terlebih dahulu ya. Ini dari oposisi justru melihat jadi ya mestinya kita semua itu Mbok ya berpikir, inilah apa negara gitu loh. Jangan berpikir pribadi atau hanya kepentingan kelompok. Kasihan kan dampaknya ke masyarakat. Menurut saya tuntutan kayak gitu menjadi beban akhirnya, beban negara. Dari PKS menyoroti soal ramainya jatah kursi direksi dan juga komisaris ini. Kemudian partainya pendukung Pak Jokowi. Dari Ketua Komisi 6 DPR, fraksi PKB, Faisal Riza, relawan sudah banyak yang posting di komisaris maupun direksi. Kader partai politik justru yang kurang ini, Mas Handoko. Pendukung Jokowi itu bukan hanya Projo dan juga relawan. Hampir semua partai politik juga pendukung Jokowi. Sekarang ini yang di luar kekuasaan hanya 3 partai saja. Kemudian kita lihat lagi apa pernyataan yang dari Nasdem, Wakil Ketua Komisi 6, Bang Martin Manurung. Memangnya yang ditetapkan sekarang ini bukan pendukung Pak Jokowi? Menurut saya dikotomi Pilpres 2019 seperti itu sudah selesai. Lalu kita lihat juga dari Partai Gerindra. Gerindra juga masuk dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya. Ini dari Bang Andre Rosiade. Ya tentu tidak ada jaminan ya kinerja BUMN akan meningkat kalau seandainya relawan Projo semakin banyak. Sebagai anggota Komisi 6, saya melihat bahwa sebenarnya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah mencoba mengakomodir relawan dan pendukung Pak Jokowi, baik dari relawan maupun dari partai pendukung Pak Jokowi. Mas Handoko, ini tampaknya partai-partai pendukung pemerintah tidak ada yang sependapat ini dengan Projo yang tiba-tiba menyinggung soal kursi komisaris dan juga direksi. Mas Handoko, kenapa ini Mas Handoko? Iya. Tentu saya berterima kasih, saya mengapresiasi kawan-kawan dari partai, Bung Martin, Bung Andre, dan lain-lain atas persoalan ini. Jadi ini bahwa mungkin beda ya, karena memang partai dengan kelompok relawan ini ya memang punya nature, punya karakteristik yang berbeda. Jadi kami mungkin apakah kami ini terlalu khawatir ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kami ini apalagi Projo punya beban moral untuk membawa pemerintahan ini benar-benar sukses. Pak Jokowi harus sukses. Ini periode kedua ini adalah periode terakhir yang harus kita manfaatkan betul. Maka saya tidak mengatakan misalnya kayak Bung Martin Manurung bahwa apakah ini bukan pendukung atau tidak. Tapi saya tidak mengatakan itu. Tetapi saya katakan bahwa kita harus memastikan bahwa orang-orang yang di dalam ini adalah orang-orang yang punya loyalitas, militansi, ya, kemistri yang kuat dengan Pak Jokowi di samping soal profesionalitas dan kompetensi. Bahwa misalnya kemudian Bung Andre mengatakan tidak menjamin, ya siapa yang menjamin. Tetapi paling tidak kita punya kriteria-kriteria yang kalau kemarin hanya ngomong kompeten dan profesional, sekarang ada kriteria lain, yaitu chemistry terhadap visi dan misi presiden. Chemistry menjadi kata kunci tampaknya bagi Mas Handoko ya, Mas? Betul. Itu penting banget, Bu. Iya. Baik. Banget, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini melihatnya secara politik bagaimana, Kang Ujang? Kita lihat tadi partai-partai kok jadi justrunya melihat apa yang diusulkan atau yang diinginkan oleh rekan-rekan Projo justru seperti versus ya, Kang Ujang, berlawanan. Bagaimana Anda melihatnya?
Ya begini, istana itu, koalisi itu di tim Jokowi itu kan cerminan pertarungan politik juga. Ya saya di istana juga sama, di istana juga pertarungan politik juga antar partai. Jadi di lingkungan Pak Jokowi juga sama, relawan partai politik dan lain-lain juga cerminan daripada pertarungan politik juga. Tapi yang lebih sederhana, tidak kompleks. Gitu. Artinya apa? Saya kasih contoh. Misalkan terkait dengan bagaimana PDIP juga protes terkait dengan komisaris. Karena banyak yang mengajukan gitu kan, tapi banyak yang ditolak oleh Pak Erick Thohir gitu kan. Ini juga menjadi problem. Ya kan? Ya hari ini juga sama, ya kan Bang Handoko juga katakanlah ada agak protes gitu kan. Mengapa seperti ini? Kenapa terjadi hal ini gitu kan? Oleh karena itu sesungguhnya kalau kita ingin membangun pemerintahan Pak Jokowi yang efektif, efisien dan yang memiliki legasi yang baik gitu kan. Sesungguhnya dibicarakan. Saya melihat begini polanya ya. Ketika kemarin pelantikan Wamen ya. Ketika Projo hampir Pak Projo nggak dapet gitu Wamen itu. Ketika sudah protes mau cabut diri dari Pak Jokowi baru dikasih. Nah ini kan polanya hampir sama nih. Jangan-jangan Bang Handoko juga ditinggalin gitu kan. Jadi protes Handoko, dulu ya. Iya karakternya baik, beliau orangnya santai gitu, santun sehingga protesnya protes yang tidak keras gitu. Tapi ini hak daripada orang yang sudah berjuang dengan Pak Jokowi. Saya rasa itu hak dan harus disampaikan memang. Nah, cuma persoalannya tadi saya ingin flashback kembali dengan pernyataan saya yang di awal. Dulu pada zamannya Pak SBY partai-partai politik tidak ada yang merecoki persoalan komisaris dan direksi. Nah hari ini penuh ini. Nasdem itu banyak ini. Nasdem banyak di komisaris dan direksi, bayangkan. Nah ini Golkar ada, partai lain ada, Gerindra juga ada bahkan. Jadi datang baru gitu kan. Ya, Kang Nah Ujang. ini belakangan ini menutup gitu loh. Menutup ruang untuk Projo juga untuk bisa berkiprah di BUMN, kira-kira begitu saya melihatnya. Kang Ujang, jadi Anda melihatnya ini pertarungan antara relawan dengan partai, begitu? Ya, kalau saya boleh melihat seperti itu, cuma dengan bahasa yang halus. Jadi kan, ya partai merekomendasikan, membawa nama-nama, PDIP membawa nama, Nasdem membawa nama, Golkar membawa nama, saya tahu. Bahkan teman-teman di partai lain juga ada teman-teman saya banyak, anak-anak muda juga banyak. Nah hari ini kan yang merasa ditinggalkan, mohon maaf tanda petik kan Projo, masuk Bang Handoko ini dan timnya mungkin. Dan kalau menurut saya wajar saja ketika itu protes gitu. Dan ketika sudah berdarah-darah, ketika sudah berkeringat, mendapatkan hak yang layak itu penting. Cuma tadi tidak meninggalkan kompetensi yang baik, karena BUMN kan bukan untuk main-main. Ini kan untuk perusahaan yang memang dibangun untuk katakanlah mensejahterakan rakyat. Saya ingat, saya pernah membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Penjaminan untuk UMKM dan itu untuk BUMN ketika 2016. Tapi saya tidak pernah jadi komisaris, tapi saya paham persoalan direksi, persoalan komisaris terkait dengan BUMN. Bahkan sekitar 2 bulan yang lalu saya diwawancara oleh Euromoney Magazine, medianya Eropa, tentang BUMN ini. Saya bilang ada tadi kalau yang ditunjuk itu tidak kompeten, tidak ahli, ya tidak profesional, tadi yang saya katakan ida wusidal amru ila ghairi ahli pangtajurusaan. Jadi kalau itu dilakukan, kalau suatu urusan diserahkan kepada tidak ahlinya maka hancur. Oleh karena itu tadi jaga-jaga, saya titip ke Bang Handoko ya. Seandainya katakanlah ingin berjuang, bertarung dengan partai politik tadi, mengusulkan nama-nama tadi, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang berprestasi, sehingga Projo tidak cacat gitu, sehingga Projo juga menjadi sebuah kekuatan yang bisa menjadi penyeimbang bagi partai politik itu begitu. Nah, bukan untuk diadu, tapi untuk mengadu kompetensi begitu. Tapi Kang Ujang nggak jadi komisaris saat itu ya, Kang Ujang? Saya 3 kali ditawarin dulu, tapi nggak jadi-jadi juga. Mungkin harus masuk Projo dulu, Kang Ujang, biar jadi komisaris. Jadi saya ke Mas Handoko kalau begitu. Gimana Mas Handoko tanggapan Anda? Jangan-jangan memang ini sebetulnya adalah keluh kesah, protes dulu supaya dapat kursi lagi setelah ini. Ya, jadi balik lagi sepertinya ke soal yang tadi ya. Jadi memang ini kan karena apa? Ya kami ini kan selain Projo sendiri kan banyak relawan ya. Saya kan hari-hari bergaul sama mereka gitu kan.
Ya kan, ini kan ada apa namanya, alangkah baiknya karena relawan itu punya nilai plus tadi, alangkah baiknya ini diakomodir. Jadi kan ini sebuah kekuatan untuk membangun BUMN yang demi apa? Demi kontribusi terhadap negara. Sesimpel itu sebetulnya, gitu loh. Jadi kalau perkara misalkan kawan-kawan, ya saya soal komentar kawan-kawan dari partai ya, saya memang apa namanya cukup berterima kasih lah, mengapresiasi mereka karena mereka juga kawan-kawan dalam perjuangan kita memenangkan Pak Jokowi. Mungkin kalau kawan-kawan partai lebih punya ruang, ya kan. Sementara kalau relawan memang ya karena bukan institusi politik yang bisa misalkan menempatkan anggota legislatif segala macam, memang ruangnya menjadi lebih sempit. Gitu. Oke. Seperti itu. Baik. Mas Handoko, tapi begini Mas Handoko, apakah kemudian dari bukan protes ya, kita menamakan ini katakanlah masukan atau kritikan, ini adalah karena yang tadi Kang Ujang katakan, ini Projo merasa ditinggalkan sebetulnya. Benar demikian tidak sebetulnya Mas Handoko? Oh tidak. Jadi kami tidak pernah merasa misalnya gini, ini misalkan apalagi sama presiden ya, enggak sama sekali. Kita enggak ada perasaan ditinggalkan gitu kan. Dan ini lebih bagaimana mengoptimasi energi, pikiran, tenaga kawan-kawan. Ini ada tugas besar di elemen yang namanya BUMN. Dan itu butuh partisipasi banyak orang. Ribuan orang dibutuhkan di situ. Nah ini kenapa kemudian relawan yang sudah berjuang selama ini setia bertahun-tahun kemudian mendapatkan porsi yang teramat sedikit ruang untuk berpartisipasinya. Kira-kira seperti itu. Makanya saya bilang, ayo dong Pak Erik, kita tambahin, ini perbanyak kawan-kawan dari pendukung, dari loyalis Pak Jokowi ini, gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, bahasanya ruang berpartisipasi ya Mas Handoko? Ya, seperti itulah kira-kira. Oke. Kita gini loh maksud saya. Jangan selalu membawa ini pada persoalan bagi-bagi jabatan misalnya begitu. Saya punya kok kawan-kawan kok misalnya dulu ada komisaris yang dia jago, dia juga punya uang gitu kan. Nah, kemudian kita itu jadi komisaris di salah satu BUMN misalkan. Itu kan lebih pada bagaimana dia memberikan sumbangsih. Jadi jangan semata-mata selalu dianggap ini soal bagi-bagi kursi, kemudian dalam konotasi negatif, oh ini jatah ini, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita mengoptimasi energi dari para loyalis Pak Jokowi ini untuk terus kita pergunakan demi kebaikan dan kesuksesan pemerintahan ini sendiri. Oke, baik. Kang Ujang, terakhir, apa kemudian ini yang bisa dilihat oleh masyarakat atau apa untungnya bagi publik ketika mulai ada pembicaraan soal posisi kursi-kursi direksi, komisaris di Kementerian BUMN agar bisa mengoptimalkan kinerja BUMN yang tadi disinggung oleh Mas Handoko. Karena kalau menurut teman-teman PKS yang di luar pemerintahan tadi, ini mengatakan justru menjadi beban saja sebetulnya permintaan seperti ini. Ya tadi harus disinkronkan ya antara kepentingan relawan dengan kebutuhan perusahaan. Ya kan? Saya lama juga 5 tahun memperhatikan tentang BUMN gitu. Ya bukan berarti saya paham ya, tapi agak sedikit mengerti lah. Oleh karena itu, jadi berikan proporsinya kepada siapapun gitu. Ya partai berikan, relawan berikan, orang yang sudah berjuang berikan sesuai dengan keringatnya kan begitu. Saya melihat begitu, tidak mendukung siapa-siapa. Nah kalau itu bisa dilakukan secara elegan oleh Pak Erick Thohir, ya ini akan menjadi sebuah kekuatan kebersamaan di koalisi pemerintah Jokowi. Tapi kalau dipecah belah, misalkan yang dijadikan misal contoh ya orang-orangnya Pak Erick Thohir, lalu partai-partai tertentu gitu kan. Lalu yang partai lain tidak, relawan juga misalkan tanda petik ditarik ulur gitu kan.
ya ini juga menjadi persoalan gitu ya. Kita ingin melihat, nah tadi publik ya, kalau ini terus dikembangkan ya kan itu tidak baik dalam konteks komunikasi ke publik. Oleh karena itu alangkah lebih baik gitu kan ketika duduk bersama dibicarakan, berikan proporsinya masing-masing. Kepada orang yang kompeten, balik dari projo maupun partai politik berikan. Baik. Tapi yang tidak kompeten ya jangan gitu. Ini apa? Demi bangsa dan negara sekali lagi itu yang paling penting kalau saya melihatnya. Ya, jadi kompetensinya dulu ya dilihat dari siapapun kemudian orang yang mengisi jabatan-jabatan tersebut. Terima kasih banyak Kang Ujang sudah berbagi perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak juga Mas Handoko, Sekjen Projo sudah bergabung bersama dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Ya. Siap, Bang Rehat, sama-sama. Ya. Terima kasih Bang Handoko. Ya, udah masih. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati penumpang. Jumlah penumpang yang datang diprediksi akan terus meningkat pada akhir pekan ini. Tetap bersama kami.